Halo semua, nama saya Daniel Kurniadi Pudiat dari XIG absen 8. Pada saat ini aku akan menjelaskan mengenai ginjal, tepatnya proses atau alur penyaringan darah dan pembentukan urin pada ginjal. Yang akan saya jelaskan, yang pertama itu apa sih itu ginjal dan penjelasan bagian-bagian ginjal. Yang kedua adalah penjelasan nefron, yang ketiga merupakan struktur nefron, dan terakhir adalah proses penyaringan darah dan pembentukan urin. Apa sih tahapan-tahapan yang terjadi? Apa itu ginjal? Ginjal merupakan bagian tubuh yang terletak di bawah tulang rusuk bagian belakang dan memiliki fungsi utama untuk menyaring darah dari zat-zat tidak berguna dan juga membentuk urin. Tiap hari manusia harus membuang zat-zat sisa metabolisme tubuh. Bagian tubuh yang dapat membuang zat-zat tersebut disebut dengan organ ekskresi, dan salah satunya merupakan ginjal dengan membuang melalui urin. Ginjal ada bagian-bagiannya dan terlihat di PPT sudah saya bagi menjadi 11. Dari nomor 1 di atas kanan merupakan piramida renal dan merupakan tempat paling banyak nefron ditemukan. Yang kedua merupakan kolom renal, adalah jarak antara para renal piramida. Yang nomor 3 merupakan papila renal, adalah tempat bermuara ginjal. Yang nomor 4 merupakan kapsul renal, yang merupakan lapisan paling luar dari ginjal. Yang nomor 5 adalah calyx minor, 6 calyx major. Nomor 7 merupakan pelvis renal. Nomor 8 merupakan calyx renal, dan nomor 9 merupakan ureter. Nomor 10 merupakan renal cortex yang merupakan bagian luar ginjal. Sedangkan nomor 11 adalah renal medulla yang merupakan bagian dalam ginjal. Setelah kita mengerti bagian-bagian dari ginjal, kita akan lanjut untuk mengetahui bagian dari ginjal mana sih yang paling bertanggung jawab dalam pembentukan urin. Jawabannya adalah nefron. Nefron merupakan unit fungsional terkecil yang ada pada ginjal. Kenapa nefron bisa menjadi bagian terpenting? Karena disinilah terjadinya tempat penyaringan darah. Sekarang saya akan membahas bagian-bagian nefron. Yang nomor 1 adalah glomerulus, merupakan bagian nefron sebagai tempat penyaringan darah yang akan menyaring air, garam, asam amino, glukosa, dan urea. Berfungsi sebagai penyaring cairan untuk memilah mana yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua adalah tubulus contortus proximal, biasa disingkat TKP, merupakan tempat penyerapan kembali atau reabsorpsi urin primer yang menyerap zat-zat yang diperlukan tubuh seperti glukosa, garam, air, dan asam amino. Yang ketiga adalah lengkung Henle, merupakan saluran berbentuk setengah lingkaran dan menjadi penghubung antara tubulus contortus proximal dengan tubulus contortus distal. Berfungsi untuk menyerap urea, natrium, dan ion lain yang diperlukan dalam jumlah yang rendah, serta mengatur keseimbangan asam basa pada tubuh. Yang keempat merupakan tubulus contortus distal, yang biasa disingkat TKD, merupakan tempat untuk melepaskan zat-zat yang tidak berguna lagi atau berlebihan ke dalam urin sekunder. Berfungsi mensekresi kation, hidronium, dan amonium untuk mengatur pH urin. Yang kelima adalah tubulus collectivus, adalah tabung sempit panjang dalam ginjal yang menampung urin dari nefron untuk disalurkan ke pelvis menuju kantong kemih. Berfungsi untuk menampung urin dari nefron. Setelah kita mengetahui bagian-bagian dari nefron,
saya akan lanjut membahas proses pembuatan urin. Proses pembuatan urin ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga adalah augmentasi. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama merupakan filtrasi. Filtrasi ini terjadi pertama-tama darah akan pergi ke glomerulus melalui arteriola aferen. Pada glomerulus akan terjadi proses filtrasi. Proses ini bertujuan untuk menyaring darah agar molekul berukuran besar tidak dapat masuk ke dalam nefron. Hanya molekul-molekul kecillah yang boleh masuk ke dalam nefron. Penyaringan ini terjadi di badan maut gigi, khususnya glomerulus. Zat-zat yang bisa masuk antara lain air, glukosa, asam amino, urea, dan ion NaCl, serta HCO3-. Molekul-molekul darah yang besar tidak bisa masuk ke nefron karena adanya podosit. Pada proses ini akan terbentuklah urin primer dan hasil filtrasi di glomerulus dan mengalir menuju kapsula Bowman. Proses yang kedua merupakan reabsorpsi. Itu merupakan proses yang terjadi setelah proses filtrasi itu selesai. Proses yang terjadi selanjutnya reabsorpsi itu yang berlangsung sepanjang tubulus contortus proximal hingga ductus collectivus. Pada proses ini terjadilah penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna dari nefron hingga kapiler tubuler. Pada proses reabsorpsi ini terjadi 2 transport, yaitu transport aktif dan transport pasif. Transport aktif meliputi NaCl, glukosa, asam amino, HNO3- dan lain-lain. Sedangkan transport pasif merupakan urea, air, NaCl. Pada proses ini akan terbentuk urin sekunder dan sudah mengandung zat-zat yang nanti akan dibuang dan sudah mengeliminasi zat-zat yang sebelumnya tidak berguna. Augmentasi. Setelah proses reabsorpsi, terjadilah proses augmentasi. Proses augmentasi merupakan proses untuk menambahkan zat racun dan masih terbawa oleh darah. Zat yang terbawa dalam darah dari kapiler peritubuler ke nefron dilakukan secara transport aktif. Transport aktif ini meliputi ion H+, ion K+, dan obat-obatan jika ada. Proses ini terjadi di tubulus contortus proximal hingga ductus collectivus. Urin sekunder yang telah dihasilkan akan dialirkan menuju tubulus distal. Proses ini akan melewati kapiler darah yang bertujuan untuk melepaskan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini akan menghasilkan urin sesungguhnya. Sudah terjadi proses penyerapan kembali dan sudah ada zat-zat yang tidak berguna, baik yang kecil maupun besar. Setelah itu urin yang nantinya dikeluarkan tubuh pun dapat terbentuk dari hasil penyaringan darah. Lalu urin yang telah terbentuk tadi akan disalurkan oleh ureter dan masuk ke dalam kantong kemih. Kantong kemih yang sudah terisi penuh akan mengirimkan sinyal ke otak agar otak orang tersebut segera ke toilet dan membuang urin yang ada. Lalu urin akan keluar melalui uretra. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.